Cari, Pak. Masih ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Ubaidi, Guru Pendidikan Agama Islam SDN Ciracas 09 Pagi, dan juga mahasiswa PTG Transformasi tahun 2025. Dan pada hari ini, hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 5B. Mohon doanya, semoga Allah memberikan kelancaran dan kemudahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kelas 5B ya? Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran di Mapel Pendidikan Agama Islam. Ya, materinya Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita mulai pembelajaran, ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya. Seperti biasa, bahwa kegiatan yang baik maka harus diawali dengan berdoa. Pak Afif minta untuk yang memimpin doa. Saya persilakan untuk Rizky, silakan maju untuk memimpin doa. Terima kasih Rizky yang sudah baca doa. Semoga doa kita semua dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Siap duduk rapi.
Sebelum kita mulai pembelajarannya, Pak Afif absen dulu ya. Untuk kelas 5B yang hari ini nggak masuk, kelompok 1 semua, kelompok 2 kelompok 3 kelompok 3 siapa namanya? Nahla, sebentar. Nahla sakit apa gimana nih? Sakit. Okay. Sakit perut. Sekarang tanggal 10 ya. Berapa? 9. Kelompok 4 yang nggak masuk? Kelompok 4 ada yang nggak masuk? Semua. Kelompok 5? Ya. Kelompok 6 juga masuk semuanya ya udah. Terima kasih. Untuk setelah absen kita akan literasi terlebih dahulu. Silakan yang belum hafal surat Al-Maun, kita akan membaca Quran surat Al-Maun ya. Kita membaca surat Al-Maun, materi pembelajaran yang pertama di kelas 6. Silakan yang belum hafal dibuka bukunya. Yuk sama-sama. Wahid, Isnai, Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Duduk rapi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, kita ice breathing ya, buka tutup. Semuanya Pak Abi minta berdiri di tempat kalian masing-masing. Ya, semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri. Ya. Ya. Kita SBK buka tutup. Wahid, Isnin, Salasa. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Tepuk tangan untuk kelas 5. Ya, masih sengaja. Ya. Siap rapi. Kita akan belajar materi mapel pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab yang keempat. Silakan dibuka buku agamanya. Pembelajaran yang keempat, halaman 78. Halaman 78. Sudah? Ya. Apa judulnya? Coba sama-sama dibaca pembelajaran yang keempat. Wahid, Isnin, Salasa. Hidup lapang
dengan berbagi. Pada pembelajaran yang kemarin kita belajar tentang ciri-ciri anak yang soleh, ya. Ciri-ciri anak yang soleh itu di pembelajaran yang ketiga, ya. Sekarang kita ke pembelajaran yang keempat. Apa hubungannya anak yang soleh dengan hidup lapang dengan berbagi? Yaitu ciri-ciri anak yang soleh. Ciri-ciri anak yang solihah, dia akan selalu berbagi dengan orang lain. Yuk saya ulang kembali. Apa judul pembelajaran yang keempat? Wahid Isnain Selasa. Hidup lapang dengan berbagi. Ya. Tujuan dari pembelajaran, ya, tujuan dari pembelajaran ini adalah Tujuan dari pembelajaran ini adalah bahwa siswa peserta didik mampu menjelaskan makna zakat, ya, dan pemberian zakat dan hikmahnya. Dari situ makna zakat, pembagian zakat, dan hikmahnya mengeluarkan zakat. Yang berikutnya, peserta didik mampu membaca dalil, ya, dalil Al-Quran perintah untuk berzakat. Dan yang ketiga adalah peserta didik mampu menunjukkan sikap peduli dan empati terhadap orang lain yang membutuhkan melalui pengalaman zakat, ya. Siap, duduk rapi. Memberikan pertanyaan pemantik dulu nih. Kelas 5B, pertanyaannya, kira-kira nih kelas 5B pernah nggak kalian ngikut orang tua kalian atau pernah nggak kalian berbagi? Pernah ya? Ya. Nah, pernah pengalaman berbagi. Salah satu tradisi di sekolah kita bahwa setiap hari Jumat itu ada pembiasaan berbagi atau yang disebut dengan infak. Nah, itu merupakan bagian dari berbagi. Nah, pertanyaan yang berikutnya nih, kelas 5B. Ya, berbagi itu, ya, perilaku berbagi itu adalah tangan di atas atau tangan di bawah? Tangan di atas. Orang yang memberi itu tangannya itu di atas. Kalau yang menerima berarti tangannya di bawah. Pertanyaan berikutnya, kira-kira tangan di atas apa tangan di bawah sih yang lebih utama? Tangan di atas. Artinya orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima, ya. Tapi orang yang menerima juga boleh. Jadi kita diperbolehkan menerima sesuatu pemberian dari orang lain. Tapi sekali lagi bahwa berbagi tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Siap, duduk rapi. Di pembelajaran ini, ya, bab yang keempat itu tentang berbagi. Ada beberapa jenis berbagi, diantaranya zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Dan pada pagi hari ini kita akan fokus di pembelajaran tentang zakat, ya. Untuk alur pembelajarannya nih, lihat ke papan tulis, ya. Untuk alur pembelajaran PAI pada pagi hari ini tentang zakat adalah di kelas 5 dibentuk kelompok-kelompok kecil. Ada yang terdiri ada yang terdiri dari 5 orang, ada yang terdiri dari 7 orang. Jadi mulai 4, 5 atau 6 orang dari masing-masing kelompok, ya. Sudah ya? Ada kelompoknya masing-masing? Ada ya? Nah, dan kelompoknya ini berbeda klasifikasinya. Artinya apa? Ada yang mungkin mohon untuk anaknya itu berbeda tahap tingkatan pengetahuannya. Bahasanya ya ada yang lebih pintar, ada yang pintar, dan ada yang sedang. Itu seperti itu, ya. Setelah dibuat kelompok kecil, ya, maka di kelompok kecil itu diberikan penugasan berupa analisis materi, ya. Analisis materi tentang zakat, di mana
untuk kelompok 1 ya. Untuk kelompok 1 tugasnya, untuk analisisnya, untuk diskusinya adalah sebentar. Adalah tentang saya ulang. Untuk kelompok 1 ya, adalah analisisnya adalah pengertian zakat. Ya, pengertian zakat silakan kalian diskusikan sesuai dengan kelompoknya. Ya, silakan kalian bisa dengan membuat pertanyaan atau jawaban. Dan tugas kelompok ini adalah cooperative learning. Jadi satu kelompok tadi itu bekerja sama membantu temennya yang mohon maaf belum menguasai, nanti dari salah satu kelompok lain itu bisa membantu temennya. Itu namanya bekerja sama, cooperative learning ya, seperti itu ya. Kelompok 1 adalah tentang pengertian zakat. Kelompok 2 adalah kelompok 1 adalah pengertian zakat. Kelompok 2 adalah pengertian zakat fitrah ya, tentang zakat fitrah. Kelompok 3 adalah di halamannya di sini di bukunya silakan, adalah tentang pengertian zakat mal. Kelompok 4 adalah ketentuan zakat fitrah, pembagian kelompoknya. Yang kelompok yang kelima adalah ketentuan zakat mal, dan yang kelompok yang keenam adalah mustahik zakat. Yang mustahik zakat ada di halaman 11. Kelompok 6 mustahik zakat ada di halaman 85 sampai 86. Dan nanti kalian silakan berdiskusi ya, berdiskusi sesuai dengan pembagiannya ya. Ada pertanyaan untuk tugas kelompoknya? Paham ya? Silakan kalian berdiskusi, silakan kalian menganalisis apa sih pemahaman dari materi tentang zakat ini dari masing-masing kelompok. Nah, setelah kalian berdiskusi, setelah kalian mencatat mana yang kira-kira penting, nanti kalian mempresentasikan dari masing-masing kelompok. Nanti kalian silakan maju, ya, silakan maju untuk mempresentasikan. Dan kelompok lain, saya persilakan untuk bertanya atau dia ingin mengajukan tambahan-tambahannya, seperti itu. Ada usulan-usulannya, itu seperti itu. Kelompok 1 sampai kelompok 6 ada yang ditanyakan? Tidak ya? Kalau tidak, langsung saja Pak Afif bagikan lembarannya untuk analisis masalahnya. Ya, analisis masalahnya silakan sesuai dengan materinya tadi. Kelompok 1, kelompok 3 satu-satu. Kelompok silakan ditulis saran-saran diskusinya. Iya. Ya, ini dari iya. Iya. Oke, sudah semua kebagian semua ya. Silakan kalian kerjakan ya tugas kelompok. Silakan. Ya. Ayo silakan yang sudah bisa membantu temennya. Ya. Ayo kelompok
Ya, bekerja sama. Deketin. Ini kelompok berapa nih? Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 dikerjakan diskusinya, analisisnya. Ini kelompok 1 ya. Fakih kelompok berapa ini? Enggak, silakan. Nah, ayo kerjasama yang belum paham bisa dibantu oleh temannya. Udah siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, bahan makanan pokok negara kita pada umumnya beras. Maka zakat fitrah menggunakan beras. Berapa banyak zakat fitrah yang dikeluarkan? 2,5 kilogram beras atau 3,5 kg beras. Apakah pada saat bulan Ramadan sampai bulan Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah? Fitrah merupakan bahasa arti adalah yang bersih atau murni. Apakah arti fitrah menurut istilah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan menceritakan mengilustrasikan zakat mal. Batas minimal harta yang dizakati. Berapa kisah sapi seekor? Berapa kisah seekor sapi? 30 ekor sapi. Apa arti zakat? Peternakan, emas perak, perdagangan, pertanian, dan hasil tambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menjelaskan tentang materi zakat mal. 1. Apa keuntungan bagi orang yang wajib berzakat? Beragama Islam, balik, berakal, bebas dari hutang, dan merdeka. 2. Apa kegunaan zakat mal? Untuk membersihkan harta. 3. Apa nama lain dari zakat mal? Zakat harta. Surah apakah yang tentang ketentuan menerima zakat? Surat At-Taubah ayat 60. 5. Ada berapa golongan yang pantas menerima zakat? Ada 8 golongan, diantaranya fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikoh, gharib, sabilillah, dan ibnu sabil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tepuk tangan untuk kelas 50. Ya. Terima kasih untuk kelompok 1 sampai kelompok 6 yang sudah maju untuk mempresentasikan materi bab yang keempat, yaitu tentang zakat. Nah, setelah kalian maju tadi, jadi intinya ya bahwa zakat itu artinya adalah apa? Harta seorang muslim yang harus dikeluarkan zakatnya. Ya, ada berapa? Halo. Ada berapa jenisnya zakat itu? Zakat dibagi menjadi berapa? Ya, ada dua. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Kapan zakat? Kapan zakat fitrah dikeluarkan? Pada bulan apa? Pada bulan Ramadan, yaitu dengan mengeluarkan makanan pokok. Ya, kalau di Indonesia ya mayoritas beras. Ya. Kalau zakat mal, apa berarti? Zakat harta. Ya, jenis-jenis harta yang wajib dizakati diantaranya yaitu hasil pertanian, hasil perdagangan, terus apa lagi? Ya, barang temuan. Dan yang terbaru ini di zaman modern ini ada yang namanya zakat profesi. Itu kalau zaman Rasulullah nggak ada. Kalau sekarang ada yang namanya zakat profesi. Nah, zakat itu diberikan kepada siapa sih? Siapa? Ya, mustahik zakat. Ada berapa golongan? Ada berapa? 8. 1 fakir, terus miskin, amil, gharib, dan seterusnya ya. Ada 8. Ya, terima kasih sekali lagi kelompok 1 dan sampai kelompok 6 yang sudah maju mempresentasikan. Yang berikutnya nih, sekarang mau penilaian individu. Pak Afif akan membagikan lembaran ya. Ada 5 soal yang nanti kalian kerjakan ya. Kalau tadi kan tugas kelompok, sekarang tugas individu ya. Pak Afif akan bagikan ada 5 soal. Silakan dikerjakan. Ada 5 soal. Silakan. Ada.
Sudah ya? Sudah dapat semua belum nih? Sudah ya? Sudah. Ya. Nah, tugasnya silakan dikerjakan. Ada 5 soal. Ya. Siap rapi. Yuk sama-sama kita tepuk anak soleh. Wahid Ismail Salaja. Tepuk anak soleh solihah. Tugasnya sudah selesai semua? Sudah. Apakah sudah dikumpulkan? Sudah. Di akhir pembelajaran, Pak Afif ingin sedikit nih. Coba pertanyaannya nih untuk kelas 5B, ya. Bagaimana perasaan kalian ketika kita belajar materi bab zakat pada hari ini? Ya, alhamdulillah ada yang dapat ilmu tentang zakat. Ada lagi? Ada pertanyaan? Tidak. Bisa ya. Jadi intinya kita di bab zakat itu kita sudah mengetahui tentang pengertian zakat, ayat perintah untuk orang-orang yang penerima zakat, yaitu Quran surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Terus itu untuk materi bab zakat. Untuk pertemuan besok kita akan melanjutkan tentang materi berbagi, yaitu tentang infak, sedekah dan hadiah. Itu seperti itu. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, apa yang kita baca ketika setelah selesai belajar? Kita baca doa, yaitu membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Sama-sama. Wahid Ismail Salasa.